Keberhasilan merupakan impian semua orang, tapi keberhasilan tidak dapat secara instan. Perlu sebuah perjuangan, pengorbanan, dan perkenanan dari Tuhan. Saya menikah dengan suami saya tahun 1997, awal Januari. Setelah menikah 1 minggu, orang tua saya menawarkan satu pekerjaan. Lebih tepatnya diajak untuk dagang. Usahanya perhiasan emas. Usahanya hanya disediakan satu toko dengan etalase, tapi berangkasnya kredit ya, karena memang nggak ada uang, jadi kita kredit, disediakan di situ, tapi kita harus bayar kalau usaha mulai dibuka. Lalu perhiasannya sudah dikasih di situ, lalu kita jalankan, karena di daerah itu waktu itu untuk emas itu waktu itu kita mulai dengan emas muda. Mereka belum percaya dengan emas muda karena terbiasa dengan emas yang kadar 750 atau 700 ke atas. Walaupun orang kurang percaya, tapi ada 1-2 orang yang mulai belanja. Sampai saat itu di tahun 97 ada moneter, tiba-tiba harga emas itu melonjak dengan pelan-pelan, tapi memang tidak ada harga turun sama sekali. Dia terus naik, tapi karena modal yang diberikan ini memang masih hutang atau kami hanya diberikan dan harus kami bayar, otomatis nilainya akan semakin tinggi dan kami belum punya uang saat itu untuk membayarkan itu. Tidak lama berselang, tiba-tiba toko ini disatukan dengan toko kakak saya tanpa sepengetahuan kami, karena kami juga kaget kok tiba-tiba disatuin gitu toko. Di tengah perjalanan saya merasa nggak nyaman karena tanpa pemberitahuan toko itu langsung disatukan antara toko kakaknya istri dengan toko yang saya jalani dengan istri. Setelah toko diambil alih, suami sangat kecewa. Jadi ketika saya memang saat itu mau melahirkan, dia ambil, ayo kita ke Bogor aja. Kami tinggal di Bogor dengan kekecewaan suami yang sangat dalam tentunya. Tapi kalau saya sih lempeng-lempeng aja, karena itu mungkin karena keluarga saya ya. Dan saya masih pede aja, memang itu masih toko saya, masih toko kami berdua, suami istri. Tapi suami enggak, tetap dia kecewa. Dan setelah itu anak lahir, kami tetap kembali ke pelabuhan karena memang mama mengharapkan kami ke sana. Suami mau, dia datang ke sana, tapi memang sama sekali tidak mau ada di toko itu. Saat suami saya kecewa, dia tetap hidup harus berjalan. Jadi dia melakukan satu usaha menjadi kuli jemur, lalu dia jalankan itu beberapa bulan dan menghasilkan uang di situ, dapat hasil. Lalu kami membuka lagi toko emas di situ. Dan toko emas itu kami bayarkan dari apa yang suami dapatkan hasil kuli jemur, dan toko berjalan kembali normal seperti biasa, tapi dengan nama toko yang lain tentunya. Setelah usaha kami berjalan, kami tetap dengan komitmen kami untuk membayarkan perpuluhan. Jadi perpuluhan itu adalah hasil penghasilan kami setiap bulan, itu langsung kami kali 10% dan semuanya kami kembalikan untuk Tuhan. Tapi berkat Tuhan itu bertambah, semakin bertambah, artinya nilai perpuluhannya juga semakin membesar. Saya sampai kaget sendiri, ada 1 bulan nilainya 100 juta, bukan 100 atau berapa ratus juta. Itu rasanya saya langsung ngomong sama suami, ini pendapatannya segini gitu. Suami sih nggak sempat mikir ya, dia langsung bilang, dibayarkan aja gitu. Saya semakin mantep bahwa itu memang harus segera. Jangan ditunda-tunda, aduh nanti deh, uangnya besar, lebih baik kita pakai dulu dengan usaha. Siapa tahu nanti nambah itu perpuluhannya makin besar juga, nanti kita kasihnya gitu. Enggak, kita langsung yuk, malah saking kita excitednya, bukannya pakai, karena itu kan nilai yang banyak kalau secara real ya, kita saking bahagianya kita ngasihnya tuh bener-bener nilai tunai dengan uang gitu, nilai uang, bukan untuk kesombongan, tapi kami bahagia bisa melakukan itu gitu.
dijadikan milik Tuhan itu adalah keharusan. Sesuai dengan Maliaki ayat 10 yang bunyinya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ya, dengan firman ini saya merasakan bahwa bukan makin berkurang dengan memenuhi kewajiban saya yang mengembalikan perpuluhan, tapi makin bertambah. Puji Tuhan, dengan apa yang kami lakukan dengan terus-menerus dan dengan tulus hati, saya sempat satu saat saya tertegun. Toko yang tadinya 1 petak nambah jadi 2 petak, 3, malah jadi 4 petak, lalu buka cabang lagi 1 toko lagi. Lalu kalau kita hitung-hitung lagi berjalannya waktu, kita beli lagi 1 tempat yang saat itu adalah memang penginapan lama, itu kami beli. Lalu suami dengan usaha hasil buminya pun Tuhan berkati. Seperti dalam firman Tuhan berkata dalam Amsal 11 ayat 24, semakin banyak menyebar harta, semakin berkelimpahan, dan semakin menghemat secara luar biasa, kita akan semakin berkekurangan.